Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Resep Simple Mbakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Hari ini saya akan berbagi resep simple lagi dan gampang, menggunakan bahan seadanya dan simple banget. Kalian bisa tiru resep ini. Bagi yang baru belajar membuat bolu ini wajib banget untuk kalian coba karena hasilnya sangat lembut dan enak banget. Hanya menggunakan kuning telur 1 butir kalian bisa mendapatkan hasil yang selembut kapas ya. Bagi yang penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak videonya hingga selesai ya. Untuk satu resep ini saya menghasilkan 9 biji ya, dan ini sangat gampang buatnya dan resepnya ini menggunakan bahan yang simple, jadi untungnya lumayan untuk ide usaha ya. Untuk bahan-bahannya di sini ada gula merah sebanyak 140 gram, tepung pro rendah sebanyak 125 gram, air suhu ruang sebanyak 130 ml, 1 butir kuning telur, gula putih atau gula pasir sebanyak 2 sendok makan, minyak sayur sebanyak 50 ml, vanili cair, kalian bisa menggunakan vanili bubuk, saya gunakan secukupnya aja. Di sini ada garam 1/4 sendok teh, ada baking soda sebanyak 1/4 sendok teh, baking powder sebanyak 1/2 sendok teh. Pertama kita masukkan gula merah ke dalam panci, tambahkan air, kemudian kita masak hingga gula merah ini mencair ya. Gunakan api sedang, jangan pakai api besar, takut nanti gula merahnya gosong. Kalau gosong nanti akhirnya bolunya akan terasa pahit. Kemudian setelah selesai kita saring, setelah disaring kita dinginkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, masukkan kuning telur ke dalam wadah atau mangkok yang lebih besar. Tambahkan gula putih atau gula pasir. Masukkan garam, baking soda, baking powder. Kemudian masukkan vanili cair atau vanili bubuk, masukkan secukupnya. Kenapa dimasukkan dari awal vanili cairnya? Agar mengurangi bau amis dari kuning telurnya ya. Kemudian aduk hingga merata sampai terasa creamy. Setelah adonan sudah terasa creamy, masukkan cairan gula merah yang tadi yang sudah dingin. Jangan masukkan dalam kondisi panas ya, karena akan mengakibatkan dari baking soda dan baking powder tidak aktif. Masukkan sedikit, kemudian masukkan tepung terigunya juga, kita masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian aduk hingga merata. Lakukan hingga adonan gula dengan tepungnya habis ya. Aduk hingga merata dan creamy, jangan sampai ada yang menggerindil atau mengendap di dasar adonannya ya. Tips dan saran dari saya agar bolu kukus mekar sempurna, untuk telur gunakanlah telur yang suhu ruang, dan untuk air gula merahnya jangan disimpan di dalam kulkas. Kalau ingin cepat dingin, masukkan air gula merah ke dalam wadah plastik dan direndam menggunakan air biasa.
Terima kasih yang selalu setia nonton video ini dari awal hingga akhir. Dan bagi yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa klik like, komen, share, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan yang paling utama, klik tanda lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Setelah tepung dan air gula tercampur merata dan sudah masuk semua, masukkan minyak sayur dan aduk hingga merata. Pastikan tidak ada minyak yang menggumpal di bagian dasarnya ya. Setelah tercampur merata, saya masukkan ke dalam plastik takaran seperti ini agar memudahkan saat pencetakan ke dalam cetakannya nanti ya. Kalau kalian tidak mempunyai gelas takaran seperti saya, kalian juga bisa langsung menggunakan sendok untuk memasukkan adonan ke dalam cetakan bolu kukusnya ya. Gunakan aja barang-barang yang ada di rumah dan manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kalau kalian menginginkan hasil yang mengembang sempurna, kalian harus memasukkan adonan ke dalam cetakan sampai penuh. Kalau kalian masukkan hanya setengah atau separuh, nanti hasilnya tidak akan mengembang sempurna dan paling cuma terbuka sedikit aja. Untuk kukusan diwajibkan dalam kondisi yang air sudah mendidih atau kukusannya sudah panas ya. Karena kalau belum mendidih nanti akan mengakibatkan bolu kukus tersebut bantet ya. Dan jangan lupa diberi jarak untuk bolu kukusnya agar dia bisa mengembang sempurna. Jangan kalian tumpuk ya. Untuk tutup panci atau tutup pengukusnya, kalau kalian pakai tutup pengukus biasa, tolong jangan lupa kalian alasin dengan serbet dan ikat dengan kuat. Tapi kalau menggunakan penutup kaca seperti ini, tidak memerlukan serbet ya, tidak apa-apa karena dia akan mengalir sendiri sampai ke bawah. Untuk waktu atau lama pengukusan, di sini saya kukus bolu kukusnya selama 15 menit. Dan selama pengukusan jangan kalian buka-buka untuk tutupnya ya, biarkan saja sampai waktu yang sudah ditentukan baru kita buka tutup pancinya. Untuk resep bolu kukus gula merah ini saya jamin anti gagal, dan saat pengeluaran nanti saya jamin bolu kukusnya tidak akan kempes lagi ya. Dan untuk bagian bawahnya tidak bantet sama sekali dan hasilnya lembut seperti kapas. Kalian bisa coba untuk resep ini karena ini sangat simple dan bahannya juga paling gampang dicari, dan yang paling pasti ini sangat ekonomis, sangat cocok untuk ide usaha dengan modal yang kecil ya. Dan untuk keuntungannya juga bisa dibilang ini sangat besar karena hanya menggunakan kuning telur saja satu butir kalian bisa mendapatkan 9 biji bolu kukus gula merah ini. Dan ini bolunya sudah matang, hasilnya bagus banget, semuanya ngakak, tidak ada yang bantet sama sekali, dan ini lembut banget, dijamin anti gagal ya. Resep ini rekomen banget untuk kalian coba. Bagi yang baru belajar untuk membuat bolu kukus, ini saya referensi sekali untuk resep ini karena bahannya juga simple
Caranya gampang dan sangat mudah. Sekian video dari saya, semoga kalian suka dengan resep yang saya bagikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.